Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saya Mukni Latifah, dosen jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Video pembelajaran mata kuliah Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan terkait dengan ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Kita harus ketahui dulu apa sih itu ekonomi sumber daya manusia. Oke, baik. Pertama harus kita ketahui dulu apa itu ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi merupakan sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang pola tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas keinginan yang terbatas. Sedangkan sumber daya manusia, pengertiannya adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam instansi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang mudah mendapat pekerjaan, sementara yang lain kesulitan? Mengapa jumlah penduduk yang besar bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi suatu negara? Nah, semua itu dipelajari dalam ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Setelah kita mengetahui apa itu sumber daya ekonomi manusia, kita ketahui lagi apa itu perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Nah, ada beberapa teori-teori terkait dengan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Yang pertama ialah bapak ekonomi, yaitu Adam Smith. Nah, Adam Smith ini merupakan tokoh ekonomi, tokoh utama aliran klasik. Nah, terkait dengan alokasi sumber daya manusia dalam perkembangan ekonomi. Adam Smith mengatakan bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang akan menentukan kemakmuran. Menurut teori klasik, kondisi full employment akan selalu terjadi ketika gaji berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja atau upah bersifat fleksibel. Penawaran dan permintaan tenaga kerja berpotongan pada tingkat gaji. Pertama, adanya pasar persaingan sempurna dan tiap industri terintegrasi secara vertikal. Tidak ada serikat buruh yang efektif. Kemudian, ketiga, terjaminnya mobilitas pekerja antar industri atau perusahaan dan daerah. Tersedianya informasi lengkap dan bebas untuk semua pekerja. Selanjutnya ialah Thomas Malthus. Nah, Thomas Malthus ini juga salah satu pemikir ekonomi dan dia merupakan salah satu tokoh aliran klasik. Malthus melihat bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi, luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk menghasilkan bahan makanan, karena sebagian besar digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik, dan bangunan lainnya. Nah, di sisi lain, jumlah manusia terus bertambah sehingga rata-rata produksi makanan yang tersedia pun semakin menurun. Jumlah makanan menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berdampak pada perebutan makanan. Penurunan jumlah penduduk menyebabkan makanan berlimpah lagi, penduduk meningkat lagi, demikian seterusnya. Malthus tidak percaya terhadap kemampuan teknologi dalam perlombaan dengan perkembangan jumlah penduduk. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi akan berakibat terhadap penurunan produksi per kapita. Nah, ini nanti yang kita bahas ya di materi bahan selanjutnya terkait dengan ekonomi demografi. Selanjutnya ialah John Merkens. Nah, pemikiran John Merkens ini di tahun 1936 sebenarnya juga merupakan kelanjutan dan penajaman kritis dari teori Malthus terhadap hukum Say. Menurut Keynes, terjadinya depresi besar pada tahun 30-an adalah karena kurangnya permintaan agregat di masyarakat. Kurangnya permintaan ini menghalangi terjadinya kegiatan produksi, walaupun sebenarnya masyarakat mampu melakukannya. Dalam hal ini masyarakat banyak yang mengamuk. Salah satu implikasi dari kebijakan Keynes adalah bahwa dalam jangka pendek agregat demand harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan employment. Multipliernya akan lebih besar jika peningkatan agregat demand berasal dari peningkatan investasi, sehingga dapat dikatakan bukan supply creates its own demand,
Seperti yang dikatakan sih, tetapi demand its own supply. Dengan kata lain, peningkatan permintaan akan meningkatkan employment hanya bila tersedia kapasitas produksi yang belum digunakan. Kapasitas produksi ini berkaitan dengan modal fisik dan modal manusia. Nah, ini berkaitan dengan mata kuliah kita, ekonomi sumber daya manusia. Selanjutnya ialah Harold-Domart. Nah, Harold-Domart ini juga dikenal dengan pertumbuhannya, teorinya yaitu teori pertumbuhan. Nah, menurutnya Harold-Domart dalam teori ini jumlah penduduk yang besar tidak dapat mengurangi pendapatan per kapita jika diimbangi dengan peningkatan modal fisik. Penduduk diasumsikan meningkat secara geometris dan full employment selalu terjadi. Nah, saatnya kita masuk ke ruang lingkup ekonomi SDM. Apa-apa saja sih yang ada di dalam ruang lingkup ekonomi SDM? Nah, yang pertama itu ekonomi ketenagakerjaan, berkaitan dengan tenaga kerja, kemudian ekonomi kependudukan terkait dengan demografi kependudukan. Selanjutnya yang ketiga, perencanaan ekonomi sumber daya manusia. Nah, bagaimana merencanakan SDM? Ekonomi ketenagakerjaan mempelajari perilaku pekerja dan pengusaha di pasar tenaga kerja. Fokusnya adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, ekonomi kependudukan membahas hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan tenaga kerja. Dinamika seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan penduduk akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Contohnya, ketika banyak penduduk usia produktif tersedia, peluang pertumbuhan ekonomi juga semakin besar. Nah, kita saat ini memasuki bonus demografi di Indonesia. Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif 15 tahun sampai 64 tahun jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif yaitu 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun. Nah, kondisi ini menciptakan peluang besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, ini merupakan peluang emas menuju Indonesia emas. Nah, berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, Indonesia tengah mengalami masa puncak bonus demografi. Proporsi penduduk usia produktif diperkirakan mencapai sekitar 70% dari total produksi. Jika dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Nah, ini membuktikan bahwa ekonomi sumber daya kita harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya karena kita memiliki bonus demografi saat ini. Kemudian, untuk memastikan angkatan kerja muda dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian, pemanfaatan bonus ini sangat bergantung pada penciptaan ekosistem bisnis dan kualitas sumber daya manusia SDM yang unggul. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu bertujuan memastikan tersedianya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, serta menciptakan kesempatan kerja yang memadai. Pendidikan, keterampilan, pekerjaan, dan ujungnya adalah pembangunan. Ilmu kependudukan dalam konteks ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, fokusnya adalah pada bagaimana struktur dan komposisi penduduk mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja, daya saing ekonomi, dan kebutuhan akan berbagai sumber daya, yang semuanya penting dalam perumusan kebijakan, pembangunan ekonomi, dan ekonomi sumber daya manusia. Selanjutnya kita mengetahui dulu apa itu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa, baik guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, berdasarkan hukum di Indonesia, kelompok ini mencakup seluruh penduduk dalam usia produktif yang secara umum dikategorikan berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun. Selanjutnya ialah angkatan kerja. Nah, tadi itu tenaga kerja, sekarang ada istilahnya angkatan kerja. Nah, angkatan kerja adalah seluruh penduduk dalam usia produktif, biasanya berusia 15 tahun ke atas, yang secara aktif terlibat dalam pasar kerja ekonomi, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, ada dua menurut Badan Pusat Statistik, penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Nah,
Kira-kira apakah manusia yang sedang kuliah penuh waktu termasuk angkatan kerja? Kira-kira apa jawabannya? Ya, tidak ya. Jadi, mahasiswa bukan termaksud angkatan kerja karena mereka sedang tidak bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan. Jadi, mereka mahasiswa bukan termaksud angkatan kerja. Pasar tenaga kerja melibatkan 3 aktor. Pertama, pekerja sebagai penawar tenaga kerja. Kedua, perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian, yang ketiga, pemerintah sebagai regulator yang mengatur dan menjaga keadilan pasar tenaga kerja. Baik, demikianlah video pembelajaran kita hari ini terkait materi ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.